Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kajian tentang analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Kajian-kajian episode sebelumnya dan episode hari ini bisa disaksikan pada channel YouTube Habib Abdurrahman As-Sagaf, atau lebih kita kenal dengan Habib Abdurrahman Ternate, atau disingkat dengan HAT. Silakan bisa menyaksikan dan sekaligus memberikan subscribe dan like pada channel YouTube tersebut. Alhamdulillah, kita ketemu kembali pada kajian dengan tema utama analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan menyuguhkan sebuah tema menarik dari sisi Sirah Nabawiyah, yaitu tentang letak geografis tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana tempat ini merupakan suatu tempat yang paling istimewa untuk dikaji sekaligus disampaikan kepada masyarakat umum untuk lebih mengenal bagaimana hubungan antara sosok Rasulullah SAW dengan tempat kelahiran beliau. Pada kesempatan ini sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk menghantarkan sekaligus mengkaji tema ini, di sini hadir di tengah-tengah kita guru mulia kita Al Habib Abdurrahman As-Sagaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Habib untuk selalu dan senantiasa untuk kita menyampaikan berbagai macam hikmah pada siaran channel YouTube di Habib Abdurrahman Ternate. Habib, kali ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat secara spesifik dalam kajian letak atau keistimewaan atau tempat kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama adalah bagaimana pandangan Habib tentang historis kota Makkah, dan yang kedua yang berhubungan dengan kultur dan budaya suku Quraisy ya. Tetapi mungkin kali ini kita suguhkan tema utama dulu yang lebih hubungan pada bagaimana keterikatan tempat atau hubungan tempat itu secara historis. Silakan Bib. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Secara historis kita mengetahui bahwa tempat dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW itu berada di kota Makkah Al-Mukarramah, dan itu berdasarkan konsensus seluruh para pakar sejarah Islam bahwa Nabi dilahirkan di kota Makkah. Tidak ada khilaf dalam masalah tersebut. Berasal dari suku Quraisy, dilahirkan di kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudiya lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah dibangun untuk manusia yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yaitu di kota suci Makkah. Nah, ini tempat istimewa karena menjadi tempat ibadah pertama atau rumah ibadah pertama yang Allah bangun di muka bumi ini. Kemudian di kota Makkah ini disebutkan juga poros bumi. Bumi ini porosnya adalah kota Makkah dan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri yang dilahirkan pada tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, pernah menulis sebuah risalah tentang keutamaan kota Makkah, Fadail Makkah. Ada juga Imam Azraqi menulis kitab tentang Akhbarul Makkah, tentang informasi mengenai kota Makkah. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil juga menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa pertama kali yang Allah ciptakan di bumi ini adalah lokasi yang ada di Makkah, khususnya bagian tanah haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi sejajar dengan Ka'bah, dibangun Ka'bah di tanah haram di kota Makkah, itu sejajar dengan Ka'bahnya malaikat yang ada di langit, Baitul Ma'mur. Sehingga ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, di antaranya ketenangan tempat itu.
karena energi positif banyak tercurahkan di situ, mahbitur rahmah dan seterusnya, tempat turunnya malaikat. Dan tempat itu juga sudah diteliti oleh para ilmuwan bahwa lokasi yang ada di Makkah itu bercahaya jika dilihat dari luar angkasa. Allah. Nah, ini menunjukkan beberapa kelebihan kota Makkah. Secara historis juga kota Makkah menjadi masjid pertama di muka bumi ini. Sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyu masjidin wudi'a awal, ayyu masjidin wudi'a al-awwal, masjid pertama yang dibangun pertama kali. Masjid apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan Al-Masjidil Haram. Kemudian beliau bertanya lagi, summa ai, setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun? Al-Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Dzar bertanya kembali, kam kana bainahuma, berapa jarak pembangunan di antara Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa? Qala Nabi arba'una aman, yaitu 40 tahun. Oleh sebab itu, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sesuai juga dengan tempat terbaik yang ada di muka bumi ini. Jadi Nabi adalah manusia terbaik yang dilahirkan di waktu yang terbaik dan di tempat yang terbaik. Salat 1 rakaat atau 1 kali salat di Masjidil Haram itu bandingannya seperti 100.000 kali salat di masjid yang lain. Salatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Sekali salat di Masjidil Haram lebih afdal dari 100.000 kali salat di masjid yang lain. Wa salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa Masjidil Haram. 1 kali salat di Masjid Nabawi, di masjidku ini kata Nabi, itu lebih afdal 1.000 salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Aqsa, fil Masjidil Aqsa afdal min 500 salatin fi ma siwa, dan sekali salat di Masjidil Aqsa itu lebih baik 500 kali salat di masjid yang lain. Nah, ini menunjukkan begitu mulianya Al-Masjidil Haram, apalagi diliputi juga dengan benda-benda sejarah yang ada di sekitar Ka'bah. Ada Hajar Aswad, batu yang berasal dari surga. Hadis Nabi katakan nazala Adam wa ma'ahu al-hajarul aswad wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawaddathu khatoya bani Adam. Nabi Adam turun membawa Hajar Aswad dan warnanya lebih putih dari susu. Lalu dosa-dosa manusia membuat dia menjadi hitam. Ada juga Al-Multazam. Al-Multazam maudhi'un yustajabu fihi du'a. Ma da'a Allah 'abdun fihi illa istajaba Allahu du'aahu. Al-Multazam adalah satu tempat di antara Ka'bah, di sudut Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Itu disebut dengan Multazam. Atau sebagian ulama mengatakan di antara Babul Ka'bah dengan Al-Hajar Aswad. Itu satu tempat yang mustajab. Tidaklah berdoa di tempat itu terkecuali Allah ijabah doanya. Ada juga Maqam Ibrahim, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim, yang Allah jadikan mukjizat, batu itu menjadi lunak sehingga terstempel jejak kaki Nabi Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian dibangun oleh para nabi. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga dibantu oleh malaikat Jibril. Idh yarfa'u Ibrahim al-gawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan air Zam-Zam juga ada di situ, dan Hijr Ismail. Jadi ini tempat-tempat yang sangat istimewa. Kemuliaan kota Mekah atau kota Makkah ya, mungkin memang Allah sudah menyiapkan. Apakah sebelum Rasulullah lahir, setelah, dan sampai dengan sekarang gitu? Apakah sebelumnya memang keistimewaan ini sebelum Rasulullah dilahirkan di tempat atau kota itu, apakah sudah memiliki keistimewaan ini sebelumnya, ataukah kemudian Rasulullah lahir dan tinggal di tempat ini, kemudian kota ini lebih mulia atau bagaimana? Jadi kota Makkah ini sudah menjadi tempat ibadah hajinya para nabi. Allah sudah perintahkan Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya Nabi Adam untuk mereka melaksanakan ibadah haji berdasarkan dengan manasik mereka.
Nabi sempurnakan manasik mereka, cara berhaji mereka dengan sabdanya, "Khudzu anni manasikakum." Ambil dariku seluruh cara manasik haji kalian. Jadi tempat ini memang sudah diciptakan oleh Allah menjadi tempat yang mulia. Dan bertambah mulia lagi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota tersebut. Dengan firman Allah Ta'ala, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi bermukim di tempat tersebut menjadikan kota Makkah mulia, yang sebelumnya sudah mulia menjadi mulia. Ahlu Kashfi menyatakan bahwa kota Makkah ini memang sudah diciptakan oleh Allah untuk menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad. Jadi tujuan kota itu menjadi suci karena ada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian ulama mengatakan memang dijadikan tempat ibadah dan tempat kiblatnya sholat. Allah Maha mengetahui itu. Sehingga menjadi tempat yang memiliki kemuliaan istimewa karena menjadi kiblat tempatnya orang sholat. Kiblatnya para musallin, orang-orang yang sholat menghadap ke Ka'bah. Khususnya orang-orang yang mengikuti syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi secara historis, para nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka juga sudah melakukan ibadah haji mereka dengan syariat mereka untuk melaksanakan ibadah haji, bertawaf di Ka'bah, dan mereka sudah mengetahui lokasi tersebut adalah lokasi yang mulia. Sehingga ketika terjadi banjir sekalipun, itu kapal Nabi Nuh lewatin Ka'bah, dia tawaf 7 kali. Dan Allah perintahkan para nabi Nuh, termasuk Nabi Adam juga, dan Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya untuk menyimpan Hajar Aswad, menjaga Hajar Aswad, karena sudah tahu Hajar Aswad ini batu yang dimuliakan oleh Allah sebagai simbol historis turunnya dari surga dengan Nabi Adam. Jadi mereka sudah mengetahui bahwa tempat ini tempat yang mulia. Yang terakhir, betapa mulianya tempat ini karena memang Allah sudah menyiapkan untuk sebelumnya. Pertanyaan saya, apakah seluruh nasab yang tadi kita sudah bahas atau episode sebelumnya mereka dilahirkan di kota ini ataukah ada di tempat-tempat lain? Ada yang lahirnya di tempat lain, seperti Sayyiduna Abdul Muttalib itu dilahirkan di Yathrib, di Madinah. Tapi kembali lagi ke kota Makkah. Mereka kembali menjadi pemimpin semuanya, menjadi pemimpin dari suku Quraisy yang memang Allah amanatkan kepada mereka untuk menjaga Ka'bah dan menjadi penduduk yang ada di tempat suci tersebut. Jadi tidak semua dilahirkan di Makkah. Tapi secara historis bahwa seluruh nasab itu memiliki keterikatan atau hubungan dengan kota Makkah yang luar biasa. Oke, demikian mungkin kita mengakhiri perjumpaan kita pada episode ke-9 ini.